Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membahas kisah yang sangat luar biasa. Bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bayangkan situasi saat itu. Bangsa Israel telah hidup sebagai budak selama ratusan tahun di Mesir. Mereka bekerja keras di bawah terik matahari, membangun kota-kota untuk Firaun, tanpa ada harapan untuk bebas. Tapi Allah tidak pernah melupakan umatnya. Melalui Musa, Allah mengirimkan 10 tulah ke Mesir. Tulah terakhir dan paling dahsyat adalah kematian anak sulung di seluruh Mesir. Namun, Allah memberikan perlindungan kepada bangsa Israel melalui paskah darah anak domba yang dioleskan di ambang pintu rumah mereka. Malam itu menjadi titik balik. Firaun akhirnya mengizinkan bangsa Israel pergi. Bayangkan, pemandangan luar biasa saat sekitar 2 juta orang Israel berkemas dengan tergesa-gesa, membawa roti yang belum beragi, perhiasan emas dan perak, pemberian orang Mesir. Tapi, perjalanan mereka baru dimulai. Allah sendiri yang memimpin mereka dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Bukankah ini menakjubkan? Bayangkan melihat ke atas dan menyaksikan tanda supernatural ini setiap hari, mengingatkan bahwa Allah selalu hadir dan memimpin. Namun ujian besar menanti di depan Laut Merah. Di belakang mereka, Firaun dan pasukannya mengejar dengan kereta-kereta perang. Di depan mereka, laut yang dalam dan luas. Mereka terjebak. Tapi justru di saat yang tampak mustahil inilah Allah menunjukkan kuasanya yang paling spektakuler. Musa mengangkat tongkatnya, dan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi. Laut terbelah. Air berdiri seperti tembok di kiri dan kanan, membentuk jalan kering di tengahnya. Seluruh bangsa Israel berjalan menyeberang dengan aman di dasar laut yang kering. Ketika pasukan Mesir mencoba mengejar, Allah membuat roda-roda kereta mereka terlepas. Lalu, saat bangsa Israel sudah sampai di seberang dengan selamat, air laut yang tertahan itu turun kembali, menenggelamkan seluruh pasukan Mesir. Pembebasan mereka kini lengkap. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal. Pertama, Allah setia pada janjinya. Dia berjanji akan membebaskan Israel. Dan dia melakukannya dengan cara yang melampaui imajinasi manusia. Kedua, tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Allah. Bahkan ketika kita merasa terjebak tanpa jalan keluar, Allah bisa membuka jalan, bahkan di tengah laut sekalipun. Ketiga, Allah tidak hanya membebaskan, tapi juga memimpin. Tiang awan dan api menunjukkan bahwa Allah ingin menyertai dan menuntun umatnya setiap langkah dalam perjalanan mereka. Dan keempat, pembebasan ini menunjukkan kuasa Allah atas alam semesta. Dia berkuasa atas hidup dan mati, atas laut dan daratan. Saudara-saudara, mungkin hari ini kita tidak menghadapi Laut Merah secara fisik, tapi kita semua punya Laut Merah. Kita sendiri tantangan yang tampak mustahil diatasi. Ingatlah kisah ini. Allah yang sama, yang membelah laut untuk Israel, masih hidup dan berkuasa hari ini. Dia bisa membuka jalan di mana tidak ada jalan. Dia bisa membebaskan kita dari perbudakan dosa dan kebiasaan buruk. Dia bisa memimpin kita keluar dari situasi yang tampak mustahil. Yang dia minta adalah kita percaya dan taat, seperti bangsa Israel yang melangkah dengan iman memasuki dasar laut yang kering itu. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengajak kita semua merenungkan, Laut Merah apa yang sedang kita hadapi hari ini? Dan sudahkah kita sepenuhnya percaya pada kuasa Allah untuk membebaskan dan memimpin kita? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman yang mungkin membutuhkan pengingat akan kuasa Allah yang luar biasa ini. Sampai jumpa di video berikutnya.